Sejarah akurat Hari Valentine menurut para sejarawan. Lupercalia atau legenda Santo Valentine 14 Februari yang umumnya dikenal dengan perayaan Hari Kasih Sayang ternyata menyimpan sejarah kelam di masa lampau. Euforia Hari Kasih Sayang akan terasa ketika memasuki bulan Februari. Bahkan sebelum harinya tiba, supermarket menghiasi tokonya dengan bunga-bunga pernak-pernik berbentuk hati dan memberi diskon spesial untuk barang tertentu yang biasa dijadikan hadiah pada perayaan ini. Coklat, bunga, perhiasan, kartu ucapan merupakan di antara barang yang paling ramai dicari menjelang Hari Valentine. Barang ini akan diberikan kepada pasangan sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang kepadanya. Bagi sebagian pemuda-pemudi, Valentine's Day adalah hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, memilih pasangan, atau bahkan melakukan ritual romantis bersama pasangannya. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah pertama kali lahirnya Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang? Sejarawan menyebutkan terdapat dua momen dan fase bersejarah yang diduga kuat asal mula lahirnya Hari Valentine. Fase pertama datang dari abad sebelum Masehi saat Romawi kuno yang beragama pagan berkuasa. Tepatnya pada abad ketiga sebelum Masehi, ada sebuah hari raya tahunan yang bernama Lupercalia. Lupercalia adalah perayaan tahunan agama paganis yang sangat kuno yang dirayakan di kota Roma setiap tanggal 15 Februari untuk memperingati datangnya musim semi, melawan roh-roh jahat, menyucikan kota, dipercaya dapat memberikan kesehatan dan memperoleh kesuburan. Lupercalia juga disebut sebagai hari libur suci untuk menghormati dewa Faunus atau dewa Lupercus, yakni dewa kesuburan ladang dan ternak, dan juga untuk menghormati serigala betina yang membesarkan Remus dan Romulus. Mereka berdua adalah pendiri kota Roma dalam mitologi Romawi. Perayaan ini juga diyakini berhubungan dengan Lycaea, festival serigala di Yunani kuno, dan penyembahan terhadap dewa Pan atau dewa berwujud separuh manusia, separuh kambing, yang dikabarkan perawakannya berkuku dan bertanduk. Dewa inilah yang di era modern selalu menjadi model setan yang berkuku dan bertanduk. Pada saat perayaan festival Lupercalia, para pria Romawi akan mempersembahkan hewan seperti anjing dan kambing untuk para dewa. Upacara penyembelihan itu dilakukan oleh sekelompok pendeta Romawi yang disebut Luperci. Darah hewan yang disembelih kemudian dioleskan ke dahi Lua Luperci. Pesta pun dimulai usai ritual penyembelihan itu. Dalam perayaan ini, Luperci atau pendeta Romawi akan mengupas potongan kulit dari kambing sembelihan. Mereka kemudian berlari telanjang di seputar bukit dan mencambuk para perempuan menggunakan tali kulit itu. Dalam perayaan mereka, cambukan dari Luperci diyakini akan mendatangkan berkah kesuburan bagi para perempuan. Karena itulah para perempuan dengan sukarela menyambut cambukan-cambukan itu, bahkan memamerkan kulit mereka demi menerima berkah kesuburan. Selain itu, festival Lupercalia juga menjadi ajang pencarian jodoh bagi para pria, di mana para pria akan mengambil sebuah nama perempuan dari dalam toples. Kemudian nama yang terpilih akan menjadi pasangan pria tersebut pada saat festival Lupercalia, atau bahkan akan berlanjut sampai ke pernikahan. Itulah momen sejarah pertama yang lahir dari tradisi keagamaan paganisme Romawi kuno. Fase kedua datang dari abad ketiga Masehi, yaitu legenda Santo Valentine dan Kaisar
Claudius II. Pada akhir abad ketiga Masehi, semasa tunggak kekuasaan Romawi berada dalam tangan Kaisar Claudius II yang terkenal kejam, ada seorang pendeta dari Roma yang bernama Valentinus atau Santo Valentine yang harus menerima hukuman mati berupa eksekusi penggal akibat melanggar dari aturan kaisar. Valentine atau Valentinus merupakan seorang pemuka agama Kristen, pendeta, pastor, dan uskup. Dia juga diberi gelar Santo yang disematkan di awal namanya, Santo Valentine, atau dalam bahasa Inggris Saint Valentine, disingkat St. Valentine. Dalam agama Kristen, istilah santo diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik, atau disebut juga suci atau kudus. Dia juga disebut seorang martir. Martir adalah julukan yang diberi kepada seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Ia juga dikabarkan seorang yang berprofesi sebagai peternak lebah dan penderita epilepsi atau penyakit ayan. Namun, terkait cerita Santo Valentinus ini masih perlu dipertanyakan, masih samar-samar dan memiliki bermacam-macam versi. Ada catatan penting yang perlu diketahui tentang keberadaan Santo Valentinus tersebut, yaitu terkuak bahwa ada 3 martir bernama Valentinus yang mati dipenggal oleh Kaisar Roma Claudius II pada abad itu. Dan sayangnya, tidak satupun dari ketiga martir tersebut memiliki informasi yang lengkap dan akurat. Para asosiasi biarawan yang juga merupakan cendekiawan dan sejarawan Kristen yang terhimpun dalam asosiasi Bollandis di abad pertengahan telah berusaha mengumpulkan manuskrip tentang keberadaan para orang kudus semasa abad ketiga, termasuk mencari tahu tentang keberadaan Valentinus sang martir. Dan ternyata hasilnya masih samar-samar lantaran minimnya informasi terkait ketiganya. Bollandis pada tahun 1643 hingga 1794 menerbitkan sebuah ensiklopedia resmi penerbitan Tahta Suci Gereja sebanyak 68 jilid. Ensiklopedia itu bernama Acta Sanctorum atau Kehidupan Para Orang Suci. Mereka menggali setiap informasi riwayat hidup terkait para orang yang dianggap suci dalam kalender keagamaan Kristen dan mencetak teks berdasarkan urutan hari raya mereka. Dalam bab yang mencakup tanggal 14 Februari abad ketiga, ada 3 martir yang bernama Valentinus yang sama-sama dipenggal oleh Kaisar Claudius II. Kita mulai dari Santo Valentinus A atau Valentinus pertama versi Bollandis tersebut. Tidak banyak informasi yang didapatkan tentang Santo Valentinus ini karena Bollandis tidak berhasil menemukan informasi terkait dirinya kecuali hanya nama dan hari kematiannya saja. Santo Valentinus tersebut disebut meninggal di Afrika bersama dengan 24 tentara. Kemudian Santo Valentinus B atau yang kedua, ia dikabarkan tinggal di Roma. Menurut sejarah abad pertengahan, Santo Valentinus mendapatkan hukuman penggal dari Kaisar Claudius II. Dia memperoleh hukuman itu setelah ketahuan menyebarkan ajaran Kristen. Bahkan, dia berhasil membaptis salah seorang penduduk Roma yang telah ia sembuhkan. Sementara Kaisar Claudius II yang merupakan penganut paganisme melarang penyebaran agama Kristen saat itu. Kemudian Santo Valentinus C atau yang ketiga. Santo Valentinus ini adalah seorang uskup di Terni, Provinsi Umbria, Italia. Valentinus ini kemudian dipenggal oleh Kaisar Claudius II karena alasan yang sama dengan Valentinus sebelumnya. Ia diketahui menyebarkan agama Kristen dan mengajak orang lain untuk meninggalkan tradisi
paganisme. Itulah ketiga kisah Valentinus versi sejarawan Kristen yang dipenggal tepat pada tanggal 14 Februari abad ketiga. Terlepas apakah itu Valentinus Afrika, Roma, atau Umbria, faktanya, menurut sejarah tidak satupun dari kisah mereka yang berbau romantis. Legenda abad pertengahan ini kemudian diulang di media modern, menyebarkan cerita bahwa Santo Valentinus dipenggal karena menikahkan pemuda dan seorang gadis. Sementara Kaisar Claudius II melarang adanya pernikahan saat itu. Legenda lainnya juga menyebutkan menjelang kematian Santo Valentine menuliskan catatan kecil berjudul Love from Your Valentine kepada putri seorang sipir penjara yang ia cintai. Di abad modern dikatakan dari sinilah kartu ucapan Valentine itu bermula. Kisah lainnya menceritakan Valentinus terlibat hubungan romantis dengan perempuan buta yang dia sembuhkan. Namun, tidak ada satupun dari kisah tersebut yang memiliki dasar dalam sejarah abad ketiga, seperti yang diungkapkan oleh Bollandis atau Asosiasi Para Cendekiawan dan Sejarawan Kristen. Di sisi lain, relik atau jasad Valentinus tidak diketahui pasti berada di mana, sebab banyak gereja dan biara di abad pertengahan mengklaim bahwa mereka memiliki bagian dari tengkorak Santo Valentinus. Gereja Santa Maria di Cosmedin di Roma contohnya, mereka masih memamerkan tengkorak utuh Santo Valentinus. Menurut Bollandis, gereja-gereja lainnya di Eropa juga mengklaim memiliki irisan dan potongan dari salah satu atau bagian tubuh Santo Valentinus lainnya. Gereja itu antara lain Gereja San Anton di Madrid, Spanyol, Gereja Whitefriars Street di Dublin, Irlandia, Gereja Santo Peter dan Paul di Praha, Ceko, dan juga Saint Mary's Assumption di Chełmno, Polandia. Meski sumber tentang dirinya masih samar-samar, keberadaan Santo Valentine secara resmi diakui oleh Gereja Katolik Roma sebagai orang kudus atau suci. Akurasi riwayat sejarah nampaknya tidak terlalu penting pada masa kini. Kisah-kisah mukjizat dan kemartiran dan sisa-sisa fisik atau relik dari para santo bagi orang-orang saat ini sudah cukup bagi mereka untuk meyakini keberadaan Santo Valentine dengan versi sejarah masing-masing. Lalu, kapan Valentine's Day menjadi perayaan romantis? Di abad kelima, setelah Kekaisaran Romawi runtuh, agama Kristen pun menjadi agama resmi di kerajaan ini. Upacara Lupercalia yang merupakan perayaan paganis masih diterapkan di awal kebangkitan Kristen di Romawi, tetapi akhirnya dilarang pada akhir abad kelima ketika Paus Gelasius mendeklarasikan 14 Februari sebagai Hari Valentine. Hari Valentine yang dimaksud adalah hari perayaan keagamaan untuk memperingati dan mengenang tragedi pemenggalan kepala Santo Valentine yang merupakan martir yang rela mati demi Yesus Kristus. Namun, tidak lama kemudian, Hari Valentine secara definitif dikaitkan dengan cinta, romantisme, dan kasih sayang. Bagaimana dari kisah pemenggalan kepala berubah menjadi perayaan kasih sayang, kaitan dengan cinta, kemungkinan muncul ribuan tahun setelah kematian Valentinus, yakni di abad ke-14, ketika Geoffrey Chaucer, penulis buku The Canterbury Tales, yang menyebutkan perayaan Februari dari Santo Valentinus sebagai musim kawin burung. Dalam tulisan di salah satu bukunya, Chaucer berkata, burung-burung Inggris terbang berpasangan untuk menghasilkan telur pada bulan Februari. Tak lama, bangsawan Eropa yang menyukai alam mulai mengirimkan surat cinta ketika musim burung kawin. Sebagai contoh, Duke of Orleans
asal Prancis yang ditahan di Menara London menulis kepada istrinya pada Februari 1415 bahwa dia sudah sakit karena cinta atau mabuk cinta, dan dia memanggil istrinya sebagai Palentinku yang sangat lembut. Orang Inggris kemudian menyukai konsep perkawinan di bulan Februari. Pada abad-abad berikutnya, laki-laki dan perempuan Inggris mulai menggunakan 14 Februari sebagai alasan untuk menulis puisi cinta kepada pujaan hati mereka. Perusahaan kertas dan percetakan semakin ramai memproduksi massal kartu-kartu ilustrasi dengan puisi-puisi pujian dan gombalan. Lalu muncul Cadbury, Hershey's, dan pabrik-pabrik coklat lainnya yang memasarkan produk-produk manis pada hari Valentine. Walhasil, jadilah Valentine's Day seperti sekarang ini. Valentine's Day ini dirayakan di seluruh dunia dan tidak hanya penganut Kristen yang merayakannya. Sementara itu, Lupercalia nyaris tak pernah dirayakan lagi selain oleh para anggota The Satanic Temple, gerakan agama satanik. Mereka memasukkan Lupercalia ke dalam daftar Satanic Holidays. Itulah sejarah kelam Hari Valentine yang berawal dan mengandung sisa-sisa tradisi Kristen dan Romawi kuno. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.